dulu datang masuk aja nggak bayar tiket. Iya, sekarang bener, kita masuk bayar tiket. Iya gitu. dong, asik kan rasanya kayak belajar, masih pengen belajar. Jadi keinginan malah di umur yang sekarang ini keinginan belajar makin tinggi karena banyak teman-teman yang pada akhirnya dulu di usia muda maksudnya ngeband, main-main, tapi di usia tuanya saat mereka berkeluarga mereka akhirnya fokus bertanggung jawab ke keluarganya masing-masing dengan caranya kehidupan lah ini terakhir mungkin ya, kayak lebih dalam lebih mengenai kehidupan yang kita udah masuk angka 30 tahun lebih 31 kayak tahun ini gimana? Berarti sekarang Jakarta dalam waktu yang nggak tahu ya kan ya, maksudnya karena mungkin ada nanti mutasi atau mungkin pengajuan pengen emang pulang ke Purwokerto karena istri di Purwokerto pindah ibu kota baru. Oh iya, lah itu gimana? Kalau emang ada kemungkinan wah ini Kalimantan nih, Ya ambil dong. Ya ambil pasti karena nggak semua PNS bisa dapat kesempatan pindah ke Iya, ibu kota katanya baru. PNS kalau 10 tahun baru bisa balik ya kan? Ya, Ada kalau secara aturan memang diikat 10 tahun Iya, supaya nggak bisa mengajukan mutasi. Apalagi kalau Tapi misal PNS itu ngambil izin belajar atau tugas belajar, biasanya tambah lagi 5 tahun gitu kan. Iya. Cuma ya rezeki lah, iya. semoga bisa lah ya. Nah, rencana yang mau dilakuin di Jakarta selain bekerja 9 to 5, malah mungkin sebelum 5 udah pulang ya. kalau saya 7 to 3. Wah, 7 to 3. Iya, lumayan, tapi emang effort lebih asik berangkatnya. Apa lang? Maksudnya kayak kegiatan-kegiatan apa yang berkaitan mungkin atau berseni lagi apa ngapain? Saya kan merasa apa ya? Kalau saya pribadi sih merasa usia kan udah muda lagi ya. Usia ada 30 gitu. Jadi saya masih merasa belum fit and proper untuk pekerjaan ini. Maksudnya masih belum benar-benar menguasai tentang pekerjaan PNS ini. Jadi masih fokus ya. Masih ya pengennya sih belajar, masih pengen belajar. Jadi keinginan malah di umur yang sekarang ini keinginan belajar makin tinggi karena merasa ya umur segini mau cari pekerjaan apa lagi kan ibaratnya Pak. Profesional lah ya, pengen menguasai supaya bisa jadi profesional. Terus kenaikan pangkat. Iya, ngejarnya ke arah situ lah. Berarti sekarang fokus di situ ya? Iya, jadi kalau di kantor ada penawaran seminar atau pembelajaran waktu singkat gitu biasanya saya ambil. Ikut lah ya. Ikut. Berarti nulis lagu atau kalau buat ngeband kalau luang atau? Sebenarnya sih kalau inspirasi buat nulis lirik ada. Tapi disimpan aja. Bagus dong. Cuma kalau ada temen yang minta dibuatin lirik Mas gitu. Tentang apa gitu. Kalau bebas ya saya kirimin yang ada. Tuh teman-teman yang mau dibuatin lirik oleh Galang ex Bunker Book atau ex Bunker bisa langsung hubungi kontaknya nanti. Instagram ada Galang Gusti. @Galang Gusti. Oke, ya mantap sih emang pengen profesional. Nah untuk rencana kayak ke depan buat diri pribadi tentang Galang nih, apa ada yang bisa menghasilkan uang tuh tentang hobi atau nggak cuma tentang penghasilan income dari PNS, pengen bikin apa sih buat ke depan? Pasti rencana dari vokalis atau mantan pemain band itu pasti unik, makanya apa nih yang bisa dipelajari? Apa ya? Ya kalau hobi saya terakhir dari zaman kuliah sih masih hobi mainan. Jadi hobi koleksi mainan kan dari Hot Wheels, action figure, terus terakhir ini sih lagi mendalami kartu TCG, trading card game. Trading card game itu kartu yang bisa dikoleksi dan juga bisa dimainkan. Tapi peminat banyak lah. Peminatnya banyak. Tapi di Jakarta itu tuh banyak macamnya, variannya banyak. Jadi ada Magic the Gathering, ada Yu-Gi-Oh, ada Pokemon, Digimon, Vanguard dan lain sebagainya lah. Nah, cuma yang menarik perhatian saya itu Pokemon karena mereka rilis dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya dulu pengen beli sih koleksi-koleksi yang bahasa Inggris, cuma harganya kan mahal-mahal. Iya. Jadi baru sekarang ya. Keluar yang bahasa Indonesia harganya lebih murah, akhirnya mulai mencoba koleksi. Jadi sekarang mulai koleksi, disimpan atau jual. Ya kadang lihat harga pasarnya. Harga ya naik. Lumayan nih. Kalau lagi naik dijual, kalau lagi lagi harganya jelek ya kita keep dulu lah gitu. Karena biasanya harganya berpengaruh sama minat orang. Demand-nya banyak. Demand-nya terus
keperluannya untuk permainan. Kalau di iya. game itu ada istilahnya meta. Metal? Most meta. effective tactic available. Itu di dunia game mesti orang-orang tahu. Tahu ya. Jadi ini kartunya lagi meta nih, gitu. Pasti laku harga tinggi. Tapi game handphone main nggak? PUBG? Ya kadang buat hiburan aja sih. Nah, tapi nggak main yang ya? nggak yang itulah ya. Game-game simpel-simpel. Oh berarti rencananya itulah yang maksudnya kayak sekarang profesional dulu, fokus sama kerja yang sekarang. Terus Ya kalau cita-cita sih sebenarnya pengen bikin toko kartu sih sebenarnya. Karena passion di situ ya, Passion di kartu. situ, terus tahu cara penjualannya juga. Karena belum banyak lah kalau kartu ya benar. Di Purwokerto belum ada. Oh. Di Purwokerto belum ada, tapi di iya, Jakarta udah ada dan banyak. Cuma kalau teman-teman yang main di Purwokerto juga ada, tapi mereka rata-rata anak kuliah dari Jakarta, dari Bekasi yang gitu dari sini ya. Dari Purwokerto aslinya masih sedikit Purwokerto ya. masih sedikit ya. Bisa bilang. Ya, Maksudnya kayak pembelian lewat kayak e-commerce bisa kan? Maksudnya E-commerce bisa, nggak harus ke toko, nggak harus iya. on the spot. Sekarang kan Tapi kalau ada toko yang representatif dari suatu game gitu kan, pasti biasanya ada promo-promo yang diberikan gitu kan, biasanya lebih menarik orang buat datang main gitu kan. Mungkin sih nggak terlalu fokus di kartunya mungkin ya, bisa di hal yang lain, misal orang datang nongkrong main kartu kan perlu minum juga. oh itu ya, jual makanan. Yang penting ya kayak banyak kan kafe yang ada toko buku mungkin ini Ya, iya. kartu ya. Kartu. Nah flashback lang, sekarang kan udah jadi bapak-bapak yang ya. Maksudnya Iya, alhamdulillah. kita flashback, kita dulu bareng zaman kuliah di Unsud 2009 sampai 2015. 2015. Nah, apalah maksudnya kayak sering ngebayangin zaman kuliah angkringan, cuma seputar angkringan, kopi, Iya, nonton bola, apalagi Nongkrong mungkin di kos-kosan, jalan, ya. nongkrong di kosan. Terus yang kepikiran apa kangen apa pengen masa itu apa? Maksudnya tips untuk mempersiapkan ketika kita udah menikah sekarang jadi bapak, ini apa nih untuk besok supaya zaman kuliah nggak terlalu santai loh. Kita kayak santai 6 tahun cuy. 6 tahun kita terlalu santai. Nah tips biar, tapi nggak ada salah sih, Jadi- menikmati ya. Gini Col, jadi tamparan terkeras itu saat kita ngerekrut ikut wawancara kerja, rekrutmen kerja. Ya. Tapi saingan kita tuh yang usianya 2 tahun, 5 tahun di bawahnya kita loh. Lebih muda Iya betul, gitu. kita kan leran berapa mas gitu. Iya. 95. Kita kan 91 ya. 91. Kita rekrutmen bareng anak-anak lahiran 94, Iya, 95 iya, gitu kan. Terus yang kepilih dia loh, bukan kita loh. Iya. yang keterima juga ada yang salah gitu. Terus. Nah, apalah maksudnya yang dikangenin masa-masa itu, tapi emang nggak bisa disalahin sih, kita Iya. menikmati ya masa Menikmati, itu, iya. menikmati apapun ngeband, apapun main ke sana, futsal sana sini, Iya. bola, apalah. Ya. Dulu yang dikangenin ya bercandaan zaman-zaman kuliah ya sih. Di dalam pada kentoakan Iya, gitu, maksudnya dalam orang mikirnya zaman-zaman UAS kita repot belajar di berjuur, iya, kumpul-kumpul di berjuur. UAS besok tapi belajarnya H-1 sebelumnya Malah udah setengah nggak jam tahu. sebelum UAS. Iya, setengah jam buka buku semua. Kalau dulu sempat ada satu mata kuliah, Apalah. aku lupa pokoknya mata kuliah hari Jumat, habis Jumatan. Aku nggak pernah ikut tuh, satu semester, Oh, iya. sumpah. Apa ya? Habis Jumatan. Oh iya karena siang terik. Habis Aku nggak tahu Jumatan. ngambil mata kuliah itu. Tuh. Berarti biasanya Jumatan kan kita nggak mungkin pulang ke rumah kan. Iya. Nah itu di kosan, nah itu pasti kita langsung ke kosan itu lagi apa? Kalau nggak pulang. Aku baru sadar itu setelah menjelang UAS loh. Kok aku ambil mata kuliah ini ya? Oh iya iya. Aku nggak pernah kuliah ini loh. Apalagi dulu zaman ruang 2 99 orang. Iya. Dosen paling depan, kita duduk belakang sendiri. Wah, Iya. ngomongin kampus 2010, 2009, 2010. Kalau aku sih, mungkin nggak terlalu bersosialisasi di kampus. Kalau kamu kan sosialisasi tetep banget. dong, maksudnya enggak sosialisasi juga Cuma tahu sosialisasi beberapa orang-orang di kampus tahu. Ya. tapi kan cuma antar Angkatan lah. sekelas. Iya. Tapi kan ini kan ngeband kan komunikasi, Iya politik, zaman Sri Safita naik, streaming for something ya kan ikuti galang dar dengan Bang Terbuk. Wah, sih wong gila. Jadi zaman kuliah sama SMA tak terlupakan. SMA apa kuliah? Kuliah sih. Kuliah ya. Kuliah. SMA bisa dibilang agak keras buat saya. Karena apa ya? Batu Raden Pride.
Ya teman-temannya sih asik sih sebenarnya, teman-teman SMA, cuma akses sih jauh bos. akses nggak terlalu jauh. Acara kita harus effort ke sana naik. Dulu apa ya, SMA tuh mana ya? Ya tapi dapat teman-teman baik dari SMA sih sebenarnya. Baturan juga gaul lah zaman itu, zaman kita dipandang lah Banyak ganteng teman-teman. cantiknya terus populer gaulnya Baturaden masuk lah. Iya. Masuk Baturaden termasuk skena, skater masuk, breakdance masuk, Iya. basket masuk. Balik kuliah untuk skena pertemanan juga awal-awal beda ya Lang ya, kita ya Lang ya. Iya. Awal beda karena enggak. band, karena Dulu band. kita udah kenal gara-gara zaman-zaman touring motor ke Jogja. Oh semok, Iya. masa? Iya. Semok SMA. Oh iya semok. Kenal Oh gara-gara. semok. Oh semok kita harus reuni semok sih ya. Semok harus reuni nih masuk sini semok. Oh iya semok SMA. Ya Kampus pokoknya dulu tuh kan gabungannya dari 5 SMA 4. 5, 4 terus rata-rata ini beberapa lah. Ya rata-rata anak-anak yang dari SMP 1 Purwokerto dulu kan. Adit Kopet, Oh iya kopet, aduh apa kabar Pet? Jarang kopet jadi Indra Dobret, iya Tarwan. Kopet lah, Mas. rame lah pokoknya. Oh, harus reuni sih ini. Ini ngeri sih Lang. Kumpulnya bisa ya Lang ya. Cibuk. Kumpulnya di mana ya kita di Kumpul Jakarta. masing-masing. Tapi itu Lang, maksudnya semua ya buat kenangan kita lah, kenangan seru lah ya sebagai Iya. laki-laki ya. Nah sekarang kayak memandang kehidupan Lang, ini terakhir mungkin ya, kayak lebih dalam, lebih memandang kehidupan yang kita udah masuk angka 30 tahun lebih, 31 kayak tahun ini. Ini gimana Lang, kayak menyikapi kehidupan untuk versi Galang tuh gimana? Ya memang yang namanya hidup kan tetap perlu diperjuangkan. Betul. Ya bisa dibilang sih saya banyak apa ya, dibilang menyesal ya enggak juga, tapi dibilang apa enggak menyesal ya ada sedikit penyesalan gitu. Gimana Karena ya? Jadi merasa ya saya jadi PNS di usia 30 ya, Oh, iya. usia yang tua gitu. Saya kenapa ya nggak yang dari usia muda aja gitu. Oh maksudnya kayak semangatnya Ya kan, semangatnya kan ini. berbeda. Ya masih semangat kerja sih sekarang. Cuma kan kayaknya kalau masuk dari usia muda tuh kayaknya ya cuma ya toh akhirnya nggak ada rezeki kan, memang diatur nggak ada sama yang Tuhan tahu. kan ya, memang diaturnya di usia 30 baru rezekinya ya nggak apa-apa lah ya. Tapi yang namanya kehidupan saat kamu menjalani suatu kehidupan yang lebih bertanggung jawab dengan berkeluarga dan mempunyai anak, ya itu tetap perlu harus diperjuangkan dengan bagaimana Terus caranya. saya maksudnya perjuangan nggak ada berhentinya sebelum kita mati lah ya. Iya. Terus Nggak berjuang. harus yang kerja kantoran atau apa, kalau bisa usaha ya Ya, gedein apapun lah ya, itu. usaha mencoba. Banyak teman-teman yang pada akhirnya dulu di usia muda maksudnya ngeband, Iya. mereka main-main, tapi di usia tuanya saat mereka berkeluarga mereka akhirnya fokus bertanggung jawab ke keluarganya masing-masing dengan caranya mereka masing-masing ya. Ya anak udah punya, nggak bisa yang hanya senang-senang gitu. Iya, akhirnya sadar akan kebutuhan. Iya betul. Ya kan? Oke. Thank you Lang. Oke, Udah thank you, Cok. hadir di episode kedua. Semoga episode Sanubari ini santuy bareng Indra, mantap ya. Iya, mantap-mantap. Ada episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih wow lah. Wow. Skena kita lah, semoga ada artis terkemuka lah seperti Bangker, mungkin vokalis-vokalis lain bisa. Sukses juga buat Galang, Lang, thank you. Thank you. Sukses buat karirnya di PNS. Sukses Bangker hanya Bangker ya. Hanya Bangker di sana. Sukses juga teman-teman Purwokerto. Semoga bisa mampir di channel Herindo TV. Selamat malam. See you.